Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Biomekanika. Tak kenal maka tak sayang. So, this is our team dari kelompok 6. Yang pertama ada Rizky Umar Maulana dengan NIM akhir 008, lalu ada Tarisa Priyahita Maharani dengan NIM akhir 033, dan saya sendiri Andina Mira Rahmani Nofsaransi dengan NIM akhir 039, dan Chania Andesta Privesvari dengan NIM akhir 068. Selanjutnya, berikut adalah soal yang akan kami kerjakan, yaitu problem 5.6. Consider a person performing lower leg flexion extension exercise from a sitting position while wearing a weight boot. Forces acting on the leg and the mechanical model of the system are shown in figure. Jadi pada problem 5.6 ini kami membayangkan bahwa terdapat seseorang sedang melakukan exercise yaitu lower leg flexion extension menggunakan sepatu pemberat atau weight boot dalam keadaan duduk. Untuk model mekanika dan sistemnya telah tergambarkan ada gambar di sebelahnya. So, from the figure, point O designates the center of rotation of the tibiofemoral joint. A is the point of attachment of the patellar tendon of the tibia, point B is the center of gravity of the lower leg, and point C is the center of gravity of the weight boot. For this system, assume that the points O, A, B, and C all lie along a straight line. The distances between point O and points A, B, and C are measured as A, B, and C respectively. Jadi pada gambar di samping sebelah kiri terdapat 4 titik yaitu poin O atau titik O, A, B, dan C, di mana titik O ini menunjukkan pusat rotasi sendi dari tibiofemoral, lalu titik A adalah titik perlekatan antara tendon patella ke tibia, titik B adalah pusat gravitasi dari kaki atau tungkai bawah, dan titik C adalah pusat gravitasi dari sepatu pemberat atau weight boot-nya itu sendiri. Nah, dari sistem tersebut diasumsikan bahwa antara poin O dengan poin atau titik A, B, dan C itu memiliki panjang sebesar atau disimbolkan sebagai A kecil, B kecil, dan C kecil, di mana A kecil adalah jarak antara titik O ke A, B, titik O ke B, dan titik C, dan panjang C kecil adalah titik antara O ke C. Nah, dari garis ini, pada gambar di bawah, diasumsikan pula bahwa keempat titik tersebut digambarkan dalam satu garis lurus. Next, for this position of the leg, the long axis of the tibia makes an angle beta as 47 degrees with the horizontal, and the line of action of the quadricep muscles forces makes an angle theta as 17 degrees with the long axis of the tibia. Furthermore, for this position of the leg, it is estimated that the force exerted by the quadricep muscle is Fm 1940 Newton. Jadi pada posisi ini terdapat sumbu panjang tibia yang membentuk sudut sebesar beta 47 derajat secara horizontal di bawah di dekat titik C. Lalu sedangkan pada gaya otot paha depan membentuk sudut sebesar theta yaitu sebesar 17 derajat dengan sumbu panjang tibia. Diketahui gaya yang bekerja pada otot paha depan ini sebesar Fm 1940 Newton. So, dari problem sebelumnya muncul satu pernyataan dan 3 pertanyaan. Jadi, if the weight of the lower leg is 153 newtons, A, determine the weight of the weight boot atau berat dari sepatu pemberat. B, determine the magnitude of the reaction force or Fg of the tibiofemoral joint. And C, determine an angle or P that the line of action the joint reaction force makes with the horizontal, atau menentukan sudut garis kerja gaya reaksi gabungan terhadap garis sendi secara horizontal tadi. Yang mana ketiga pertanyaan ini akan dijelaskan satu persatu oleh teman-teman saya.
Perkenalkan, nama saya Rizky Umar Maulana dengan NIM 082111733008. Saya akan menjawab soal B. Kenapa saya menjawab soal B terlebih dahulu? Karena yang ditanyakan di sini FJ, dan FJ itu digunakan dalam soal yang A. Diketahui sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma M2 sama dengan 0, jarak antara O ke A sama dengan 13 cm, O ke B sama dengan 23 cm, 23,5 cm, O ke C sama dengan 53 cm. Sudut beta sama dengan 47 derajat, sudut theta sama dengan 17 derajat, Fm sama dengan 1,940 Newton, W1 sama dengan 160 163 Newton. Ditanya Fj. Jadi sigma M jadi sigma MZ sama dengan 0, F M B kali cos theta min Fj kali C kali cos theta sama dengan 0. Fj sama dengan F Fm kalikan B kali cos theta per C kali cos. Jadi Fj sama dengan 1940 Newton kali 23,5 cm dikali cos 17 derajat per 53 cm cos theta. Jadi didapatkan Fj dengan nilai sebesar 1707,5 Newton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Tarisa Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban untuk A, yaitu menentukan berat atau WO. Diawali dengan menulis ditanya, yaitu mencari WO, lalu sigma Fy sama dengan 0, dan W ditambah WO min Fj sama dengan 0. Lalu Fj kita pindah ruas, dan kita pindah ruas juga untuk W. Jadi WO sama dengan Fj dikurangin W. Lalu dimasukkan nilainya, yaitu Fj sebesar 1707,5 dikurangi 163. Sehingga hasil yang didapatkan sebesar 98,4 Newton. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Chanian Desta Priveswari dengan NIM akhir 068. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada poin C, yaitu menentukan sudut garis kerja gaya reaksi gabungan terhadap garis yang horizontal. Nah, di sini kita dimulai dari menggunakan sebuah persamaan. Jadi pertama itu sigma Fx sama dengan 0. Dan di sini nanti akan dijabarkan menjadi Fm sin theta
ditambah FJ sin P sama dengan 0. Dan yang nantinya menjadi tan P sama dengan minus FM sin theta per FJ. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang telah ditemukan. Di sini menjadi tan inverse minus FM sin theta per FJ. Lalu tan inverse nilai FM itu sudah ditentukan oleh soal, yaitu 1940 Newton dengan nilai sin di derajat 17 derajat. Lalu nilai FJ-nya sudah didapat dari poin B, yaitu 1707,5 Newton. Dan nanti dihitung sehingga menghasilkan derajat sebesar 60,2 derajat. Baik, setelah pembahasan yang dilakukan oleh ketiga rekan saya, berikut adalah results atau kesimpulan hasil dari perhitungan mereka. Yang pertama A, yaitu berat dari sepatu atau weight bootnya itu sebesar 98,4 Newton. Lalu nilai B itu besarnya gaya reaksi atau disimbolkan oleh FJ sebesar 1707,5 Newton. Dan yang terakhir adalah sudut garis kerja atau dilambangkan P sebesar 60,2 derajat. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.